Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Hari-hari yang sedang kita jalani, hawa yang terasa di kulit kita, sepertinya setiap orang mengesankan panas. Apapun yang Allah cipta, panas, dingin, suka, duka, siang, malam, dan sebagainya, itu bagian dari takdirnya penuh dengan pelajaran. Orang yang cerdas bisa mendapatkan faidah di semua kondisi. Karena kita sejak dari bangun, tidur kita semalaman, belum berkarya apa-apa, sudah dididik untuk jadi orang cerdas. Karena di antara salah satu zikir bangun tidur ialah membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ya Allah mengajak kita untuk memantau karya ciptaannya dengan firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu betul-betul ada tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang yang cerdas. Siapa? Orang yang selalu bertafakur, menggunakan akalnya untuk berpikir, setelah mata memandang, telinga mendengar, berkaitan tentang penciptaan langit dan bumi. Akhirnya mereka menyimpulkan, ya Allah, tidak ada sesuatu yang Kau cipta sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, jaga kami dari api neraka. Apa kecerdasan yang harus kita asah, termasuk pada kondisi yang hari-hari ini kita merasa panas? Pertama, ini takdir, buktinya terjadi. Yang kedua, kita berhusnudzon, berbaik sangka. Allah membuat itu semuanya penuh dengan pelajaran.
Yang ketiga, ia sibukkan apa pelajarannya. Di antaranya adalah kalau panas dunia nggak seberapa, sudah seperti ini, seperti apa nanti neraka. Bawa ke sana. Setelah itu ridho dan bersyukur, ternyata ada hikmahnya. Semua membuat kepada kita semuanya untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, yang mengalami kondisi panas bukan semata kita. Di belahan jauh sana, saudara kita di Palestina pun juga lebih panas. Enggak semata di sana juga ada matahari, ada api, tapi ada pemanas yang lebih dahsyat. Entah panasnya pemikiran karena suasana genting, atau panasnya jeritan yang bisa membuat pilu, atau panasnya benda-benda yang meledak yang menimbulkan suasana dahsyat yang kayaknya kita kali ini tidak mengalami yang seperti itu. Tapi di sana amat sangat genting sekali. Mereka saudara kita, satu tubuh. Apa yang menjadi derita mereka juga derita kita. Lalu apa yang bisa kita petik dari panas suasana yang ada di sana? Tentunya akan menyadarkan kepada kita bagaimana persaudaraan itu kita pupuk. Deritamu juga deritaku. Kalau badan kita sakit, kaki terantuk, kuku copot, langsung sekujur tubuh ikut menderita. Mata memandang sambil meneteskan, mulut pringis-pringis, tangan segera menjamah, kaki melangkah untuk mencari solusi. Mestinya kita pun juga demikian. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah, orang iman itu bersaudara. Apa yang bisa kita sumbangkan? Minimal doa kita. Tetapi kita bukan semata doa, tapi upayakan doa yang diterima. Kalau semata doa, iblis juga berdoa, Abu Jahal juga berdoa, Firaun pun juga berdoa. Tapi doa mereka untuk dunia, dan itu menjadi istidraj. Karena diingatkan nggak mau, minta akhirnya diberi, apa yang jadi butuhnya mereka dipuaskan. Pol nolekmu seneng-seneng. Setelah itu mereka dimatikan dalam keadaan kafir. Kita enggak semata doa, tapi doa yang diberkahi, doa yang mengandung pahala, doa yang akan menimbulkan maslahat. Makanya doa kita harus kita perhatikan. Yang itu merupakan inti sari dari ibadah itu adalah doa. Sampai Nabi menjelaskan ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maknanya inti sari ibadah itu adalah doa. Minta pada Allah Ta'ala. Sebelum menempuh sarana minta. Sedang melaksanakan sarana sambil minta. Setelah selesai melaksanakan sarana juga minta. Semisal orang butuh uang, ya Allah saya butuh rezeki. Sebelum bekerja sudah minta. Lalu dia melaksanakan sebab menuju ke tempat kerja, ya Allah saya sedang bekerja, mudahkanlah. Selesai kerja, ya Allah saya sudah bekerja, beri saya hasil yang terbaik. Itu kunci itu adalah doa. Bagaimana itu semuanya kita akan terpenuhi doa-doa kita. Itu intisari, bahkan akhirnya kita juga diperintahkan, ud'uni astajib lakum. Dungo kamu kepada saya, mintalah, akan diijabahi. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mesti. Jangankan mukmin doa diterima, kafir saja diterima. Cuma uang kafir donganya
doanya hanya untuk dunia. Jangan sampai doa kita seperti doanya orang kafir, hanya minta dunia. Ketika diberi juga hakikat sebenarnya nggak diberi. Kenapa? Ketika mati nggak dibawa. Upayakan doa kita yang bisa dibawa mati, sehingga di sana akan maslahat. Kalau begitu, ketika orang mati, apa yang manfaat? Bahkan nanti ketika sudah dum-duman syafaat, dia akan mendapatkannya. Allah membuat syarat doa itu diterima, yang mengandung keberkahan. Tujuan puncaknya akhirat, dunia terbawa. Allah mengatakan setelah memerintahkan ud'uni astajib lakum, dengan firman-Nya fal yastajibu li wal yu'minu bi, supaya mereka ngijabai akan panggilan Allah, yang ijabahnya ditopang di atas keimanannya. Jadi ijabah kita menyambut dari panggilan Allah Ta'ala, yang kita diperintahkan istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ijabai panggilan Allah, ijabai panggilan Rasul ketika memanggil kepada kamu akan diberikan kehidupan yang baik. Ijabah itu bentuknya ada adzan kita jawab, sebagaimana lafaz si muadzin. Selesai kita bersolawat lalu berdoa, menegakkan sholat yang khusyuk, berduyun ke masjid ketika nggak ada halangan, wajib untuk laki-laki, menenteramkan jiwa, kunci hisab. Dampaknya kepada masyarakat akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu ijabah yang paling besar. Apabila ijabah yang paling besar kita bisa mengikuti, yang lain nanti juga akan mudah. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita terasa ringan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka topanglah di atas iman. Amal itu merupakan bangunan di atas fondasi. Iman itu fondasinya. Nggak mungkin kita akan membangun tanpa ada fondasi. Salat nggak akan diterima tanpa tauhid dan amal-amal yang lain. Makanya wal yu'minu bi, mereka itu harus iman, mengagungkan Allah, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Ciptaannya menunjukkan keagungannya. Kalau ciptaannya besar, seperti apa besarnya yang mencipta? Dan kita lemah, makanya kita berhajat kepada Allah. Bila sudah begitu, kenali Allah dengan ilmunya. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah yang nggak pernah habis untuk kita pelajari, yang banyak orang lalai tidak mempelajarinya. Ketika sudah kenal, agungkan, penghambaan semata kepada Allah. Itulah tauhid, Allah yang disembah. Orang melantunkan doa, menggantungkan nasib, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Itulah hakikat keimanan. Itu wajib kokoh. Dan semuanya tanpa ilmu nggak mungkin. Makanya hadiri majelis ilmu. Tinggalkan majelis yang nggak ada gunanya, kita nanti akan dihisab. Waktumu habis untuk apa? Itu keimanan, menyebabkan doa nanti akan diterima. Demikian juga sarana kehidupan kita wajib halal. Yang kita makan, yang kita minum, pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita, dan semua rezeki kebutuhan hidup kita wajib halal. Ketika ada sahabat, bagaimana caranya agar doaku mustajab? Jawab, atib mata amak, bikin makananmu thayyib, halalan thayyibah. Makanya kerja yang haram ditinggalkan. Riba, korupsi, menipu, ngentit. Atau kerja ketika diawasi gayanya sregep, ketika yang ngawasi pergi dia dolanan, sehingga bisa korupsi waktu, datang terlambat, pulih awal, gajian minta genep.
Dan yang lain-lain atau pedagang kadang mencuri timbangan. Entah 1 gram, 2 gram, tapi dikalikan nanti jadi berapa. Jamin halal rezeki kita. Apabila syarat-syarat dikabulkannya doa itu kita punya, apabila kita menolong saudara kita semata pakai doa itu cukup. Kenapa? Semuanya berangkat dari doa. Sehingga bila kita punya kelebihan yang lain, kita bisa berdonasi. Karena fasilitas banyak yang rusak, pembenahan pun juga butuh dana. Doa kunci semuanya. Perbagusi doa-doa kita. Sehingga dengan begitu, apapun kondisinya, kita akan mendapatkan kebaikan. Tentunya kita doakan saudara kita yang sedang berjuang. Mereka tabah, mereka sabar. Mereka punya bekal syahid dengan keislamannya, keimanannya, ketauhidannya, dan amal-amal mengantarkan selamat. Yang mati semoga syahid, yang luka-luka semoga segera sembuh, yang segar bugar semoga terus berjuang, ibu-ibu yang selamat semoga terus memproduk anak-anaknya sehingga nanti akan muncul generasi-generasi yang hebat. Karena Nabi Sulaiman menggauli istrinya, niatannya supaya muncul tentara-tentara yang nanti akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di sini yang hawanya panas tapi nggak sepanas di sana, karena itu juga akan dipergilirkan. Kondisi kayak begitu nggak di sana saja, akan ada di mana-mana. Karena Allah menyebutkan wa tilkal ayyamu nudawilu bainan nas waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Itulah hari-hari yang akan dipergilirkan. Enggak sana saja, ada bulan yang lain. Allah mengatakan, akan kami pergilirkan di antara manusia. Untuk apa? Untuk Allah ketahui siapa yang betul-betul beriman. Untuk Allah ketahui siapa yang betul-betul beriman. Penting ini untuk kita semuanya. Dan Allah akan ambil siapa yang mendapatkan pahala syahid, kehormatan kematian yang paling hebat. Mereka punya, kita pun juga diberikan kesempatan, akan diputarkan apa sambutan kita semuanya. Maka untuk itu, keimanan wajib ada setiap saat. Apabila kita punya, kita akan selamat sewaktu-waktu. Yang pesan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum ila Allah majum jami'a fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, kamu wajib jaga diri, standby, siaga sewaktu-waktu. Bukannya sedang berada di medan perang saja, yang aman pun juga standby, siaga. Orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kepada kamu selagi kamu selalu siaga di atas jalan petunjuk. Apa itu bentuknya? Di atas jalan petunjuk. Orang sesat nggak membahayakan. Kenapa? Siaga. Apa bentuk kesiagaan kita? Itulah jihad yang terbesar. Apa itu jihad yang terbesar? Yang Allah perintahkan, wajahidum bi jihadang kabira. Jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Bentuknya selalu mencari ilmu syar'i. Datangi majelis. Jangan duduk di rumah saja. Banyak majelis ilmu yang kita datangi. Datangi. Pahami dengan benar. Minta pada Allah Ta'ala, bikin rasa suka kepada kebaikan, terhias indah. Bikin benci kepada dosa, kemaksiatan, kefasikan. Nanti akan menggairahkan beramal soleh, menggairahkan salat yang khusyuk, menggairahkan kerja yang halal, menggairahkan saling tolong menolong, menggairahkan memperbanyak zikir dan istighfar, menggairahkan semangat juang yang luar biasa. Itu jihad yang paling besar. Ilmu, amal, dakwah, istiqomah, banyak memberikan maaf dan sabar. Ini bila selalu kita punya dan standby, apabila ada giliran syahid, tidak di Palestina saja, di mana-mana akan terjadi. Setiap waktu punya bekal itu, maka orang akan selamat. Kenapa? Dia telah siaga. Inilah yang wajib kita siapkan.
Itulah bentuk yang supaya kita dengan peristiwa itu untuk membuat selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja apa yang tersampaikan, kita mendengar, kita memahami, Allah memberkahi kita semuanya dengan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu bil ayati wa bil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiru innallaha wal ghafurur rahim.